Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Islam Nur Gunawan. Kali ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Hambatan Samping terhadap Kinerja Suatu Jalan. Pada penelitian kali ini saya mengambil lokasi pada Jalan Jogja Magelang, tepatnya di Jalan Pemuda Bojonggede, mulai dari depan Pasar Muntilan sampai dengan depan Plaza Muntilan. Disusun oleh saya sendiri, Fajar Islam Nur Gunawan, NPM 18 10 50 30 94. Langsung menuju bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang. Yang saya bahas pada ini mengenai hambatan samping. Adanya pertumbuhan dalam suatu kota dapat menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan dari yang digunakan untuk kegiatan komersil maupun non-komersil. Ini berkaitan dengan Jalan Pemuda yang dimana di sebelah kiri dan kanan jalan tersebut sering digunakan sebagai tempat parkir dan jalur keluar masuknya mobil yang menuju atau keluar dari Plaza Muntilan. Dan di sebelah kanan terdapat kawasan pertokoan, di mana di depan pertokoan tersebut sering juga digunakan sebagai lahan parkir. Ini menyebabkan berkurangnya kinerja suatu jalan menjadi kurang maksimal. Rumusan masalahnya dan tujuannya adalah bagaimana pengaruh hambatan samping terhadap kinerja suatu jalan dan bagaimana kinerja Jalan Pemuda, tepatnya mulai dari depan Pasar Muntilan sampai dengan depan Plaza Muntilan. Lalu selanjutnya adalah manfaat sendiri. Dengan diketahuinya dampak dari hambatan samping, kita akan tahu bagaimana hambatan samping sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu jalan. Dan juga kedepannya mungkin penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu sistematika penjelasan tiap bab, yaitu penjelasan tentang apa isi dari tiap bab pada laporan penelitian kali ini. Lanjut pada bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori pendukung yang didapat dari media internet, literatur, dan atau jurnal yang sudah ada. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah alir penelitian, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Terhadap bagan dapat dilihat dari paling atas, yaitu mulai, itu berarti kita mulai proses penelitian. Langkah pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah, sudah ditentukan pada bab 1. Lalu survei pendahuluan dan survei atau pengumpulan data. Setelah itu dari data yang telah terkumpul dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri berisikan tentang geometri jalan, volume lalu lintas, hambatan samping, dan waktu tempuh. Sedangkan untuk data sekunder dapat berasal dari literatur, peta, atau dari data yang sudah ada dari BPN atau mungkin DPUPR Kabupaten Magelang. Lalu dari data tersebut menuju ke perhitungan data, dan selanjutnya data yang telah dihitung masuk ke dalam analisa data. Analisa data sendiri dibagi menjadi beberapa hal, yaitu volume lalu lintas, kapasitas ruas jalan, derajat kejenuhan, kecepatan sesaat, hambatan samping, kecepatan arus bebas, dan tingkat pelayanan. Selanjutnya, setelah analisa data selesai, dapat ditarik kesimpulan dan saran. Kemudian penelitian dikatakan telah selesai. Yang kedua adalah lokasi survei. Saya mengambil lokasi survei di Jalan Jogja Magelang, tepatnya di Jalan Pemuda Bojonggede, lebih tepatnya pada depan, mulai dari depan Pasar Muntilan sampai dengan depan Plaza Muntilan. Jalan tersebut adalah merupakan jalan satu arah yang
yang dimana terdapat kawasan pasar dan Plaza Muntilan yang sangat ramai terutama di pagi hari dan menyebabkan hambatan samping yang cukup berpengaruh terhadap kinerja jalan tersebut. Di sebelah kiri mulai dari pasar sudah jelas itu adalah jalur keluar masuknya kendaraan pasar seperti mobil pick up, kol atau angkutan kota, dan sepeda motor dari warga yang akan membeli kebutuhannya di pasar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Plaza Muntilan, di mana depannya itu sering digunakan sebagai lahan parkir, dan di sebelah kanan jalan adalah kawasan pertokoan, di mana di depan kawasan pertokoan tersebut juga sering digunakan sebagai lahan parkir sepeda motor dan mobil. Hal ini saya ambil dan saya jadikan sebagai dasar dalam metode penelitian penelitian kali ini, karena menurut saya jalan tersebut kinerjanya sudah menurun karena adanya hambatan samping yang cukup mengganggu terutama di jam-jam sibuk seperti pagi hari. Lalu selanjutnya pengumpulan data-data yang telah dibutuhkan sesuai dengan yang ada pada bagan alir di sebelah kanan tersebut, seperti geometri jalan, volume lalu lintas, hambatan samping, waktu tempuh, dan data sekundernya adalah literatur dan atau peta atau data dari dinas terkait. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.